you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. 'Cause you're a sky. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firlamsyah Ramdan dari kelas 10 MIPA 8 absen 9. Di sini saya akan membacakan esai saya yang berjudul Semeru Sedang Sakit. Gunung Semeru adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa. Secara geografis, letak gunung ini berada di dua wilayah administratif, yaitu wilayah Kabupaten Malang dan Lumajang, dengan posisi antara 8 derajat 6 LS dan 112 derajat 55 BT. Gunung Semeru memiliki puncak ketinggian 3.676 meter dari permukaan laut atau MDPL. Mahameru adalah sebutan untuk puncaknya dan Jonggring Salopo adalah nama kawahnya. Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur akhir-akhir ini telah mengeluarkan awan panas. Sudah banyak tragedi yang terjadi akibat Gunung Semeru ini, yaitu kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 2019 dan menghanguskan 39,9 hektar. Sejauh ini, menurut Kapolres Lumajang, penyebab kebakaran hutan masih akibat faktor alam. Masyarakat pun diminta untuk selalu waspada karena masih sebagian daerah saja yang dapat dipadamkan, yaitu Kepulu, Argopodo, Keli, Watu Pecak, Watu Rejeng, Ayek-ayek, Pusung, Gendero, Ranukumbolo, Pangonan Cilik, Ororombo, dan Watu Tulis. Masih ada 4 wilayah yang belum bisa dipadamkan. Pengaruh angin yang sangat kencang, cuaca panas, bertebing, dan berbukit, sehingga hal tersebut sangat menyulitkan petugas untuk melakukan pemadaman di kawasan hutan Gunung Semeru yang terbakar. Kemudian banyak vegetasi yang terbakar, yakni semak-semak, linyu, serasa, rumput, genggring, kemelandingan, pakis, akakis, dan cemara. Dari data yang saya peroleh, tim gabungan juga membantu memadamkan bara api untuk menghindari kebakaran hutan lanjutan. Kerja nyata pemerintah menurut saya sangat baik untuk menjaga kenyamanan masyarakat dan kelestarian alam di daerah Lumajang ini. Kemudian berdasarkan laporan dari tim di lokasi TNBTS, terdapat asap yang muncul dari blok Ayek-ayek. Asap itu berada di tebing yang curam, jaraknya sekitar 5,5 km dari posko Ranupani. Tetapi tim masih belum bisa menyimpulkan apakah asap tersebut berasal dari kebakaran hutan. Dari laporan ini, masyarakat harus tetap waspada meskipun jarak kebakaran jauh dari tempat tinggalnya, karena bisa saja api terus menjalar ke tempat-tempat lain. Menurut saya, penyebab kebakaran hutan ini diakibatkan oleh musim kering dan kondisi hutan mudah terbakar, dan sudah ditinjau dari pernyataan Kapolres Lumajang bahwa penyebab kebakaran hutan ini sendiri akibat faktor alam. Bukan hanya itu saja, Gunung Semeru juga sudah tercatat mengalami letusan sebanyak 19 kali dengan amplitude 11-22 mm dengan durasi 40-140 detik. Aktivitas Gunung Semeru kini pada level 2 atau waspada. Oleh karena itu, masyarakat dianjurkan untuk lebih waspada dengan adanya guguran lava di kawah Gunung Semeru dan diimbau untuk tidak melakukan aktivitas di dalam radius 2 km dan wilayah sejauh 4 km di sekitar lereng. Dikabarkan terdapat 2 turis dari Jerman yang nekat mendekat ke kawah Bromo sebab mereka tidak tahu bahaya apa yang terjadi kepada mereka nanti. Mereka hanya ingin berlibur menikmati keindahan di kawah Gunung Bromo tersebut, tanpa mengetahui gunung sedang mengeluarkan material vulkanik bercampur berelang silica dan air. Sudah banyak laporan masyarakat untuk membuka kembali jalur pendakian Semeru, tetapi Kapolres Lumajang masih mengimbau agar masyarakat tetap sabar hingga kondisi kembali stabil. Apalagi yang hobi mendaki diharap sabar untuk menghindari bahaya yang terjadi agar tidak menelan korban. Tidak hanya itu saja, pada tahun ini, tahun 2020, Gunung Semeru mengeluarkan awan panasnya yang terjadi pada pukul 17.33 WIB. Masyarakat diharapkan tidak boleh panik dan harus tetap mematuhi arahan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau BVMBG. Balai Besar Taman Nasional Gunung Bromo Tengger Semeru masih menutup jalur pendakian Gunung Semeru sejak musibah kebakaran hutan pada tahun 2019. Menurut informasi yang saya dapatkan, guguran awan panas terjadi karena pembentukan kubah pada bulan November 2015 lalu dan setelah November 2015.
setelah parameter turun, tremor maupun jumlah guguran. Indikasinya adalah guguran tidak terus-menerus terjadi. Artinya setelah guguran lava pijar pada Sabtu pagi tidak ada lagi guguran berikutnya. Menurut saya, meskipun musibah ini akibat faktor alam dan meskipun masyarakat tidak bisa melakukan hal apa saja untuk membantu kondisi saat ini agar kembali stabil, tapi setidaknya masyarakat mentaati perintah pihak yang berwenang agar tidak menambah jumlah masalah yang terjadi saat ini. Gunung Semeru juga mengalami erupsi Jumat 17 Januari 2020 sekitar pukul 05.33 WIB dengan tinggi kolom abu teramati sekitar 400 meter di atas puncak, sekitar 4.700 meter di atas permukaan laut. Erupsi ini terjadi karena pendakian gunung api tersebut masih aktif dan dampaknya hanya di sekitar puncak gunung yang memiliki ketinggian 3.676 mdpl itu. Sehingga tidak ada peningkatan aktivitas masyarakat dan pendakian tidak boleh melakukan aktivitas di dalam radius 1 km dan wilayah sejauh 4 km di sektor lereng selatan tenggara kawah aktif yang merupakan wilayah bukan Jonggring Seloko sebagai alur luncuran awan panas. Dan data yang sudah saya kumpulkan, masyarakat di lereng Gunung Semeru sudah terbiasa dengan aktivitas gunung api tersebut, termasuk erupsi. Kendati demikian, PVMBG tetap memberikan imbauan kepada masyarakat untuk menaruh rekomendasi PVMBG tersebut. Ada musibah lain yang harus kalian ketahui sebagai pelajaran, yaitu banjir lahar hujan dari Gunung Semeru terjadi saat misrat korban bersama penambang lain yang melakukan aktivitas penambangan pasir di sungai tersebut, yakni sekitar pukul 16.30 WIB. 13 Maret 2020, truk penambang pasir terseret banjir lahar hujan dari Gunung Semeru. Hingga saat ini truk tersebut belum bisa dievakuasi. Truk tersebut milik Misrat atau 40 warga desa Pandan Arum, Kecamatan Tempel, Lumajang. Pengangkut pasir itu hanya terseret sejauh 10 meter di Sungai Mujur. Namun karena sungai yang meluap, truk tersebut sekilas tampak menyangkut di tengah sungai. Mereka kalang kabut menyelamatkan diri sendiri dan meninggalkan truk yang terseret air tersebut karena harta bisa didapat lagi dan tidak dengan nyawa. Menurut saya, arus air ini sangat kuat karena sudah mampu menyeret truk hingga ke tengah sungai sejauh 10 meter. Untuk para penambang pasir, tetap waspada dan hati-hati. Jika terjadi hujan, untuk berhenti menambang dulu karena dikhawatirkan terjadi banjir lahar dari Gunung Semeru, ujar Kabid. Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Logistik BPBD Lumajang, Wayan Hadi Siswoyo. Selain itu, aktivitas vulkanik masih meningkat sejak sepekan terakhir, tetapi petani masih tetap meladang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu, kita patut bersyukur dengan apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita, karena banyak orang tua, bahkan sebagian besar, sudah seperti mempertaruhkan nyawanya demi menghidupi keluarganya, membahagiakan keluarganya. Mereka tidak memikirkan resiko apa yang bakal terjadi. Mereka hanya bisa berdoa agar tetap diberi keselamatan. Menurut data yang tersebar, pemerintah tidak tinggal diam dan tetap akan bertanggung jawab atas musibah ini untuk mengayomi masyarakat. BPBD Lumajang telah menyiapkan 500 masker untuk antisipasi hujan abu Semeru. Nantinya masker itu akan dibagi kepada masyarakat saat hujan abu Semeru terjadi. Dari data Pos Pengamatan Gunung Api atau PGA Semeru periode 4 Maret 2020 pukul 00.00 sampai pukul 24.00 WIB, secara visual Gunung Semeru mengeluarkan guguran lava pijar 16 kali. Kemudian ada 6 kali letusan dengan tinggi asap 100 hingga 200 meter. Diharapkan warga untuk tetap tenang tetapi tetap waspada, karena sekali-kali Gunung Semeru akan memuntahkan lava pijar untuk keberapa kalinya. Selain itu, pemerintah Lumajang sudah menyiapkan titik kumpul dan titik pengungsian ketika terjadi bencana yang diakibatkan Gunung Semeru, baik bencana primer maupun sekunder. BPBD Lumajang juga telah menempatkan lebih dari 1 relawan di setiap desa yang berpotensi terdampak bencana Gunung Semeru. Ada sejumlah desa yang berpotensi terdampak bencana Semeru, baik itu bencana primer maupun sekunder. Sejumlah desa itu antara lain Desa Pronojiwo, Desa Supiturang, Desa Rawobung, dan Desa Sumber Urip. Bahkan desa terdampak bencana sekunder berupa lahar dingin adalah desa yang
berada di pinggiran sungai aliran lahar. Ada 6 kecamatan yang berpotensi terdampak luap lahar dingin, yakni Kecamatan Pronojiwo, Tempursari, Pasirian, Candipuro, Pasir Jambe, dan Tempe. Hendra mengklaim warga desa yang berpotensi terdampak bencana Gunung Semeru sudah tanggap darurat terhadap bencana Semeru. Pembagian tugas juga sudah ditetapkan sesuai dengan petugas pokok dan fungsinya masing-masing, termasuk peralatan, perlengkapan, serta jumlah personil dan relawan yang dikerahkan ketika terjadi bencana Semeru. Siapa berbuat apa sudah tercatat di dalam rekom tersebut, kata Ikhwal. Sifat bencana Semeru yang bisa secara tiba-tiba dan sewaktu-waktu datangnya juga menjadi pertimbangan BPBD Lumajang. Dari keindahan yang Gunung Semeru miliki ternyata menyimpan misteri yang sangat luar biasa dan sudah banyak masyarakat yang mengetahuinya. Salah satu contohnya, Gunung Semeru dapat mengeluarkan awan panas yang dapat menelan korban jiwa. Masyarakat hanya mengutamakan keindahannya saja, tetapi tidak menjaga gunung tersebut agar tetap terjaga dan tidur hingga akhir kehidupan nanti. Dari sini disimpulkan bahwa masyarakat harus bisa menjaga anugerah terindah dari Tuhan yang kita nikmati dan harus kita jaga agar tidak cepat musnah, sehingga kita kehilangan keindahan tersebut. Semua harus bergotong royong untuk menjaga alam ini agar tidak rusak dan akan tetap indah. Meskipun sudah banyak musibah yang kita alami, tetap jangan putus asa, seperti semuanya akan berakhir. Semua masih ada kesempatan apabila kita masih mempunyai usaha untuk membenahi agar jauh lebih baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.